Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ansarihi wa ali baiti radhiyallahu ajma'in. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. Iya kan. Ina hadrat sultani awliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa jamil awliya masyarikal ardi wa magharibiha fi barri wa bari ayna makanu wa khususan awliya di sati Indonesia wa fi jaziratil Jawa wa khususan ila ruhim bi Hashim Asy'ari wa khususan ila ruhim bi Syati Ali Syati Kuman wa khususan ila ruhi awli man amara fi hadhihi qaryah wa tanda syai'u lillahi umul Fatihah. Ya kan. إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء ولجميع الأنبياء المرسلين والعارفين والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأقربائنا وأشقائنا ولجميع مشايخنا ولمن استمعنا هنا لهم الفاتحة. Wa khususan ila arwahi Bahi Amin sekalian, Bahi Usman sekalian, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa azim madkhadahum wa taqabbal hasanatihim. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Wa khususan ila ruhi min ahli hadzal jamaah sedaya bapak ibu nipun kula di jamaah Ki Hasyim ingkang sampun sumari keluarganipun sedherek ingkang sampun sumari sedaya jalur astri ageng ingkang tebih ingkang cerah ingkang kerimatan ingkang boten kalimat saking bapak saking ibu fi qubarihim. Taqabbalallahu ma la maghfara dzunubahum wa nawara qabrahum wa ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinnan wa la tajal qabrahum khufratan min khufarin niran. Lahumul Fatihah. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal wa khususan tumateng sedaya jamaah ugi keluarganipun ingkang samenika taksih nandhang gerah mugi-mugi dipun paringi kesehatan kesarasan kawilujengan, dipun angkat penyakitipun, dipun angkat dosa-dosanipun, dipun angkat derajatipun, dipun paringi kesabaran, ketabahan, keikhlasan kegiatan anggenipun nampi ujian. Allahumma rabbana si'adzi bil ba'si syifaan tasyafi la syifaan illa syifaa'uka syifaa'an la yughadiru saqama lana wa lahumul Fatihah. Ya wa khususan tumateng sedaya ingkang hadir ing majelis menika mugi-mugi dipun paringi panjang umur ingkang barokah, kesehatan ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, rezeki halal ingkang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang shalih lan shalihah, dipun paringi saged istiqomah anggenipun netepi ibadah, saged ngapalaken Al-Qur'an kanthi istiqomah, dipun kampilaken anggenipun ziarah Mekah Madinah, dipun tepihaken saking sedaya musibah, bala lan fitnah, mugi kita sedaya bijang saged husnul khatimah. Al-Fatihah. Oke, istighfar sareng-sareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammad
صلى الله عليه وسلم وعلى هذه اليوم وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai bunyai kantan sah kawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiya Pulau Tondo ingkang senantiasa dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita pagi hari ini seharusnya terucap mengawali pertemuan kita di pagi yang penuh dengan rahmat ini. Allah mencurahkan rahmatnya kepada kita semua di muka bumi, dan kita wajib untuk bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur yang betul-betul masuk dari dalam hati kita. Syukur itu ada 3 jenis. Syukur bil janan, syukur bil lisan, syukur bil arkan. Bil janan itu artinya bil qalbi, dengan hati. Janan itu dari kata janin itu tidak terlihat, ada di dalam hati. Kalau kita merasa senang dengan berbagai karunia Allah, hati merasa bahagia. Ketika hati bahagia, melakukan segala sesuatu aktivitas dengan senang, dengan sukacita. Nah, itu hati yang bermain di situ. Hati harus senang, tidak banyak mengeluh, tidak banyak sambat, itu hati. Yang kedua, syukur bil lisan. Ketika hati sudah merasa tenang, nyaman, bahagia, maka mengucapkan itu tadi, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang sudah memberikan nikmat kepadaku, memberikan rezeki kepadaku, waktu luang kepadaku, kesehatan kepadaku, harta, kendaraan, sehingga panjenengan semua bisa hadir. Nah, itu terucap. Masih udan-udan tapi direwangi rekoso, tetap bisa hadir, teles kembloh adem. Nggih, enak ning omah ngene iki. Tapi jenengan memilih untuk hadir di sini, untuk bisa berkumpul bersama dengan harapan kita menunjukkan kepada Allah rasa cinta terhadap Al-Quran, sehingga kemudian Allah pun akan melihat dan mencintai kita semuanya, sehingga kelak kita dikumpulkan bersama orang-orang yang juga mencintai Al-Quran. Nah, itu tadi dengan lisan mengucapkan, maka ketika yang ketiga bil arkan, dengan tindakan. Itu tadi tindakannya, jenengan hadir ke sini, dengan berbagai nikmat yang diberikan Allah yang kita sebutkan tadi, kemudian kita mendatangi tempat-tempat dan melakukan berbagai macam kebaikan. Itu adalah wujud dari rasa syukur kita kepada Allah. Maka ketika Nabi Muhammad itu sholat terus setiap malam sampai kakinya bengkak, kula mboten nate, sabuh niku mboten nate, itu kula jenengan. Paling abuh mergo asam urat. Nih, tapi Rasulullah niku sholatnya luar biasa, bukan karena mengharap sesuatu. Nek kula panjenengan sami salat kan mergo duwe hajat. Ngaten to. Anake ben sekolahe sregep, arep ujian, salate mempeng, lek anake wis bar ya wis aras-arasen maneh. Nggih.
punya hajat, nangis-nangis, ya Allah, pas sholat kalian nangis-nangis, utang kula dereng lunas ya Allah. Nggih, tapi benten nggih dengan orang-orang terdahulu. Rasulullah sholat itu bukan karena mengharap sesuatu, tapi ketika ditanya Siti Aisyah, ya Rasulullah, kenapa engkau sholat padahal engkau sudah dijamin masuk surga. Jenengan lek pun dijamin masuk surga ngoten salat napa mboten niku. Sampean ora usah nglakoni salat wis to surga. Oh, ngaten nggih. Saweneng ngoten. Tapi Rasulullah ingkang dijamin masuk surga tetap nglampahi salat karena nopo, kata Rasulullah, apakah aku tidak pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Tibae salat niku mergo mensyukuri berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Atau salate mboten salat untuk minta ampun, untuk mengharap sesuatu. Angsal niku mboten napa-napa. Salat yang paling inggil karena rasa syukur kita kepada Allah. Ngoten. Nggih. Jenengan hadir di sini niatnya wis pengin ibadah, pengin oleh ganjaran, pengen belajar, angsal mboten napa-napa sae niku. Tapi ketika orang niat datang itu karena mensyukuri nikmat dari Allah yang sudah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada saya hadir sebagai rasa syukur, masya Allah, itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan kita pandai menjadi orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Pun kesupen dinten Jumat, hari yang paling istimewa di antara Jumat hari-hari yang lain, Sayyidul Ayyam nggih. Ayam sanes ayam nggih. Jadi penghulunya, rajanya hari-hari yang lain, yang dimana pada hari itu disunnahkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Satu-satunya ibadah yang yakin diterima oleh Allah. Kalau ibadah yang lain itu belum tentu diterima, tapi sholawat niku yakin pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disia-siakan hari Jumat, perbanyak membaca sholawat. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi, Bapak yang dirahmati Allah, hari ini kita akan melanjutkan hafalan kita. Sebelumnya kita murojaah bersama-sama. Kita murojaah satu halaman sebelumnya. Berarti mulai wajah sampai terakhir kalau ini ngantos ayat pinten kalau ini 39 nggih 39. Kita ulangi mulai wajah. Siap nggih, kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khati'ah fa'asaw rasula rabbihim fa'akhadhahum akhdhatan rabiyah. Inna taghal ma'u hamalnakum fil jariyah linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iyaha udhunun wa'iyah. Fa idza nufikha fis suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah fayawma idzin waqa'atil waqi'ah wa
فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قلوبها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا tubsirun. Baik, alhamdulillah. Insyaallah hafal lagi? Insyaallah. Kita lanjutkan ayat berikutnya 40. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya 40, sebelah kiri 4, sebelah kanan menggenggam 0. Ya. 40 innahu laqaulu. 40 innahu laqaulu. Lagi. 40 innahu laqaulu. 41 wa ma huwa. 41 wa ma huwa. Lagi. 41 wa ma huwa. Iya, jadi 39 wa ma la, ingat wa ma la tubsirun, ini 41 wa ma huwa. 42 wala biqauli. 42 wala biqauli. Lagi. 42 wala biqauli. 43 tanzilum. 43 tanzilum. Lagi. 43
Baik, kita rangkai lagi 40 sampai 43. Wahid ithnani thalatha. 40 innahu laqaulu. 41 wa ma huwa. 42 wala biqauli. 43 tanzilum. Lagi 40 innahu laqaulu. 41 wa ma huwa. 42 wala biqauli. 43 tanzilum. Sekali lagi 40 innahu laqaulu. 41 wa ma huwa. 42 biqauli. 43 baik, cukup 4 ayat kemawon innahu, kemudian wama dan wala ya, wama dan wala, wama huwa dan wala. Perhatikan 41 wama huwa biqauli, 42 wala biqauli. Sama-sama biqaulinya niki. Yang satu ma huwa, yang satu la. Nah, niki. Jadi harus betul-betul perhatikan. Baik. Famil Quran 40 innahu sesungguhnya dia. Innahu sesungguhnya dia. La sungguh. La sungguh. Qaulu perkataan. Qaulu perkataan. Rasulin rasul. Rasulin rasul. Karim yang mulia. Karim yang mulia. Kemarin sudah ya, ini penjelasannya. Karena rangkaian dari ayat 3839 arahnya kemarin Fahmil Quran sudah sekilas, kita lanjutkan dulu. Wama dan bukanlah. Wama dan bukanlah. Huwa dia. Huwa dia. Bi dengan. Bi dengan. Qauli perkataan. Qauli perkataan. Syair penyair. Penyair atau syair itu dari bahasa Arab. Syair itu dari bahasa Arab syair. Qalilan sedikit. Qalilan sedikit. Ma apa yang? Ma apa yang? Tu'minun kalian beriman. Tu'minun kalian beriman. Ya, kita ulangi. Wama dan bukanlah. Wama dan bukanlah. Huwa dia. Biqauli dengan perkataan. Biqauli dengan perkataan. Syair penyair. Syair penyair. Qalilan sedikit. Qalilan sedikit. Ma apa yang? Ma apa yang? Tu'minun kalian beriman. Tu'minun kalian beriman. Artinya sedikit yang beriman dengan ma dengan Al-Qur'an itu tadi ya. Kita lanjutkan dulu. Wala dan bukanlah. Wala dan bukanlah. Biqauli perkataan. Biqauli perkataan. Kahin dukun. Kahin dukun. Qalilan sedikit. Qalilan sedikit. Ma apa yang? Ma apa yang? Tadzakkarun kalian pelajari. Tadzakkarun kalian pelajari. Ulangi. Wala dan bukanlah. Wala dan bukanlah. Biqauli dengan perkataan. Biqauli dengan perkataan. Kahin dukun. Kahin dukun. Qalilan sedikit. Qalilan sedikit. Ma apa yang? Ma apa yang? Tadzakkarun kalian ambil pelajaran. Tadzakkarun kalian ambil pelajaran. Ya, jadi di ayat 41 itu wama artinya dan bukanlah. 42 wala sama bukanlah. Jadi ma dan la memiliki makna yang sama itu. Ma kadang bisa bermakna bukan, juga bisa bermakna apa. Nah, ngaten. La bisa bermakna bukan atau tidak, juga bisa bermakna jangan. Jadi ini nanti kita harus perhatikan. Kenapa menggunakan wama, kenapa menggunakan wala? Ini ada kaidah ilmu balaghah yang saya tidak paham di sana lagi menjelaskan. Intinya ini
memiliki makna yang sama, hati-hati di dalam menghafalkannya nanti. Kita lanjutkan 43. Tanzilun diturunkan, min dari Rabbi Tuhan, al-alamin semesta alam. Nah, ini tidak sulit kata-katanya. Tanzilun diturunkan, min dari Rabbi Tuhan, al-alamin semesta alam. Ini Allah menjelaskan tentang Al-Quran yang saya sampaikan kemarin. Kaitannya dengan ayat 38, Allah bersumpah terlebih dahulu, fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Aku bersumpah dengan apa yang engkau lihat dan apa yang tidak engkau lihat. Artinya bersumpah dengan seluruh makhluk yang aku ciptakan di sini. Ketika Allah bersumpah pasti akan ada sesuatu ayat yang sangat hebat setelahnya. Nah, ini sebagai bentuk perhatian khusus. Kalau Allah sudah bersumpah, ini pasti ada ayat yang sangat spesial. Ternyata di situ Allah menjelaskan tentang Al-Quran. Artinya Al-Quran ini adalah sesuatu yang sangat-sangat spesial, sangat istimewa sekalian. Ya. Di situ Allah menjelaskan, wa innahu laqaulu rasulin karim. Al-Quran ini Allah menggunakan kata inna. Artinya apa inna? Sungguh atau sesungguhnya. Masih ditambah kata la, juga artinya sungguh. La di situ artinya sungguh, lam taukid. Hati-hati kalau baca la panjang, la artinya tidak. Tapi kalau la pendek artinya sungguh. Kalau membaca la ilaha illallah, la tidak ada ilaha Tuhan atau ilah illallah kecuali Allah, lanya panjang. Tapi kalau la ilaha illallah, la sungguh ilaha ada Tuhan illallah selain Allah, maknanya beda. Nah, sungguh ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, maknanya sangat berbeda. Hanya saksrit mawon. Nah, di situ dikatakan la qaulu, lanya pendek. La qaulu sungguh ini adalah perkataan atau wahyu yang diturunkan kepada Rasulin Karim. Al-Quran itu adalah betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukanlah syair seperti pada zaman kaum Quraisy itu. Di sana yang paling dimuliakan pada zaman Quraisy itu, kaum Quraisy adalah orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bersyair. Ngaten. Jadi lek zaman sakniki kan mboten wong sing bisa pandai bersyair berpantun itu biasa. Tapi lek sakniki kan wong sing paling sugih niku sing paling diajeni. Ngoten. Nggih napa mboten? Nah, zaman Nabi Muhammad mboten. Di sana pada kaum Quraisy pada zaman dulu yang dielu-elukan, yang dimuliakan oleh masyarakat adalah orang yang memiliki kepandaian dalam bersyair. Itu artinya orang itu pasti sudah cerdas, pinter, orang yang memiliki tingkat pemikiran yang tinggi, dimuliakan. Jadi setiap zaman itu beda-beda. Kalau zamannya Nabi Isa itu yang paling dimuliakan adalah orang yang pandai mengobati orang lain. Ya, dokter, itu yang paling dimuliakan. Makanya mukjizatnya Nabi itu setiap zaman beda-beda sesuai dengan pada yang saat itu apa, yang lagi viral apa pada saat itu. Nah, kalau zamannya Nabi Musa sing trending topik niku wong sing pandai sihir. Ya, itu yang paling disegani, paling ditakuti. Jadi para penyihir ahli nujum itu punya tongkat, kalau dilempar jadi ular. Nah, Nabi Musa kemudian diberikan mukjizat seperti itu. Mereka lempar ular, sini lempar jadi anakonda. Nah, gede banget ngoten. Nah, Nabi Muhammad pada saat itu yang dimuliakan adalah orang-orang dan kaum Quraisy yang pandai dalam bersyair. Ya. Salah satunya adalah Walid bin Mughirah yang pernah saya ceritakan dulu. Itu ayahnya Khalid bin Walid. Ini orang yang paling cerdas dalam bersyair. Dia sangat dielu-elukan karena paling cerdas, kemudian disuruh untuk melihat, mendengarkan apa yang dikatakan Muhammad, yaitu Quran. Begitu mendengar, ya, ini bukan syair ini, aku penyair tapi aku tidak bisa membuat kata-kata seindah ini. Ya, Walid bin Mughirah mengatakan seperti itu. Ya, sampai kemudian datang balik lagi, gimana
Tadi kamu sudah mendengarkan, sudah gimana? Ini bagus luar biasa. Ini aku yakin bukan ciptaan manusia. Walid katakan seperti itu. Tapi kaum Quraisy mengatakan, kalau sampai ini terdengar keluar, kamu tak bunuh. Seperti itu. Akhirnya disampaikan keluar ini Muhammad ini seorang dukun ini. Ya penyihir, sampai dikatakan seperti itu. Karena setiap apa yang dikatakan Muhammad bisa menyihir orang-orang yang mendengarnya sehingga mau masuk ke dalam agamanya. Maka di situ dikatakan wa ma huwa biqauli syair. Ini bukanlah syair, tapi qalilan ma tu'minun, sedikit sekali di antara kalian yang mau beriman kepadanya. Wala biqauli kahin, ini juga bukan perkataan dukun, bukan perkataan penyihir. Qalilan ma tadzakkarun, kalian tidak mempelajari sih. Kalau kalian mau mempelajari, ini betul-betul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tanzilum mir rabbil alamin. Tanzil diturunkan, ya, diturunkan. Nuzulul Quran. Malam diturunkannya Al-Quran. Tanzilun diturunkan oleh siapa? Mir rabbil alamin, oleh Allah zat penguasa alam semesta. Jadi Al-Quran ini saking istimewanya sampai oleh Allah disampaikan seperti itu. Dan ini wahyu ini terus sampai hari kiamat nanti, ini sebagai mukjizat. Tanzilun mir rabbil alamin ini sudah terbukti sampai sekarang. Satu-satunya kitab yang tidak berubah selama 1500 tahun itu adalah Al-Quran. Injil itu ketika Nabi Isa sudah diangkat oleh Allah, kemudian baru 300 tahun berubah total pun. Pada saat itu ada lomba dari Raja Romawi, lomba menulis Injil. Kemudian semua berlomba-lomba, termasuk Paulus, termasuk siapa itu berlomba. Akhirnya yang memenangkan dia, dimenangkan lomba menulis Injil. Tujuannya memuji-muji Raja Romawi. Berubah total, akhirnya dikatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Tuhan. Berubah masih 300 tahun. Al-Quran dikaji sampai saat ini. Bahkan banyak orang-orang yang non muslim yang ketika mereka kritis mencari kebenaran, ada loh banyak di luar negeri itu orang-orang non muslim yang mereka belajar kitab-kitab, semuanya dipelajari. Kitabnya orang Kristen, kitabnya orang Buddha, kitabnya orang Islam, dipelajari semuanya supaya mereka ingin tahu mana sih kitab yang betul-betul bisa aku jadikan pedoman, aku mau masuk agama situ. Nah, kita alhamdulillah kita bersyukur tanpa adanya harus seperti itu. Dari kecil kita sudah diyakinkan, akhirnya kita semuanya mendapat hidayah oleh Allah, berada dalam agama Islam. Alhamdulillah. Banyak orang-orang yang tidak paham kemudian masuk atau murtad, tapi orang justru banyak yang dari golongan non muslim belajar betul-betul, akhirnya paham semua jawaban yang ada di Injil, pertanyaan yang ada di Injil yang mereka tidak bisa menjawab. Loh, ning Injil kok ini? Ya, aku tidak setuju dengan ini, aku tidak setuju. Tapi karena doktrinnya itu tidak bisa, akhirnya mereka mendapatkan jawaban. Begitu masuk Al-Quran dibuka, Masya Allah, akhirnya masuk Islam. Nah, jenengan semuanya setiap harinya baca Quran, menghafal Quran, ini semuanya adalah bentuk hidayah dari Allah yang harus jenengan syukuri. Mudah-mudahan terus kita belajar sampai akhir hayat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita baca bersama-sama. Kita awali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca, innahu laqaulu rasulin karim. Innahu laqaulu rasulin karim. Lagi. Lihat terjemahan nggih. Innahu laqaulu rasulin karim. Terjemahan. Innahu laqaulu rasulin
lagi. Innahu laqawlu rasulin karim. Baik. Wa ma huwa biqauli syair. Lagi. Baik, syair yang panjang syanya, i-nya tidak boleh panjang. Syair. Nah, pendek, nggih. Lihat terjemahan, wa ma huwa biqauli syair. Wa ma huwa biqauli syair. Lagi terjemahan, qalilan ma tu'minun. Qalilan ma tu'minun. Lagi. Qalilan ma tu'minun. Lihat terjemahan. Qalilan ma tu'minun. Mulai wa ma huwa. Wa ma huwa biqauli syair. Qalilan ma tu'minun. Lagi. Wa ma huwa biqauli syair. Qalilan ma tu'minun. Mulai innahu. Wala biqauli kahin. Wala biqauli kahin. Lagi. Wala biqauli kahin. Ambil lihat terjemahan. Wala biqauli kahin. Qalilan ma tadhakkarun. Sambil lihat terjemahan. Mulai wala biqauli kahin. Sekali lagi. Baik, kita baca dua ayat dulu yang hampir mirip, 41 dan 42. 40-nya nanti kita rangkaikan. Sekarang mulai 41 dan 42. Wa ma huwa wahid itnani thalatha. Wa ma huwa biqauli syair. Qalilan ma tu'minun. Wala biqauli kahin. Qalilan ma tadhakkarun. Lagi. Wa ma huwa biqauli syair. Qalilan ma tu'minun. Wala biqauli kahin. Qalilan ma tadhakkarun. Mulai innahu. Laqawlu rasulin karim. Wa ma huwa biqauli syair. Qalilan ma tu'minun. Wala biqauli kahin. Qalilan ma tadhakkarun. Tanzilum min rabbil alamin.
Sudah betul nggih? Ini dengung dengung, zilum dengung, rob itu tidak dengung, mirrob langsung. Ya, tanzilum mir rabbil alamin. Tanzilum mir rabbil alamin. Lagi. Tanzilum mir rabbil alamin. Sambil lihat terjemahan. Baik, ayat 43 insyaallah mudah sekali tadi, tanzilum min rabbil alamin. Kita rangkai 40 sampai 43. Siap? Sebanyak 3 kali lihat tulisannya, atau kalau sudah mulai lancar tulisan boleh lihat terjemahannya. 3 kali, wahid ithnani thalatha. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma qalilan ma tu'minun wala biqauli qahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Lagi sambil yadainya. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Sekali lagi, innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilum mir rabbil alamin. Baik, alhamdulillah. Silakan ditutup mushafnya. Saya yakin sebagian sudah bisa hafal sedikit-sedikit dengan karena ini hanya pengulangan saja, qalilan ma ngaten nggih. Kemudian tanzilum itu saya yakin sudah hafal langsung ketika dibaca. Ya, baik. Sambil mainkan yatain nggih 40. Nah, untuk memudahkan ini jadi seperti ini, 41 dan 42 ini yang mirip. Nah, begitu masuk wa ma huwa, oh ini 41. Nanti ngaten kalau pas sudah dirangkaikan semuanya, nah, 41 42 ini yang mirip ya. Baik. 40 yatainya napa? Innahu laqaulu. 41 wa ma huwa, 42 wala biqauli, 43 tanzil. Nah, tadi kan tidak saya minta untuk menghafal yatain. Nah, sudah langsung hafal sendiri dengan mengulang-ulang terus. 40. Saya baca dulu. Innahu laqawlu rasulin karim. Innahu laqawlu rasulin karim. Lagi. Innahu sesungguhnya dia Al-Quran la sungguh qaulu perkataan rasulin rasul karim yang mulia, maksudnya wahyu, qaulu wahyu yang diturunkan kepada rasul yang mulia. Innahu la qaulu rasulin karim.
Baik, 41 napa jadinya? Wa ma huwa biqauli syair. Wa ma dan bukanlah biqauli dengan perkataan syair penyair. Ada huwa tadi. Wa ma huwa biqauli syair. Lagi. Qalilan ma tu'minun. Namun sedikit yang mau beriman. Qalilan ma tu'minun. Saya rangkai. Wa ma huwa biqauli syair. Qalilan ma tu'minun. Lagi. Baik, saya rangkai. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun. Silakan. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma sekali lagi. Innahu laqawlu rasulin karim wa ma huwa biqawli syair qalilan ma tu'minun. Wala biqawli kahin. Dukun. Qalilan ma tadhakkarun. Qalilan ma tadhakkarun. Tadhakkarun berfikir. Tadi tu'minun, ini tadhakkarun. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Wala lagi. Baik, saya rangkai 41 dan 42 saja. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Lagi. Wa ma huwa biqauli syair
وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين lagi تنزيل من رب العالمين. Baik, enteng nggih hafalan hari ini. Masya Allah. Tinggali mboten-mboten sing blekak-blekuk niki. Baik, saya baca dulu ya. Nanti setelah itu jenengan ulangi. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Silakan. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Masya Allah. Pun jenengan hafal sedaya kantong lanyah nih, monggo 3 kali berturut-turut. Siap nggih? Wahid ithnani thalatha. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun tanzilun min rabbil alamin. Innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli sya'ir qalilan ma tu'minun wala biqauli kahin qalilan
Sadaqallahul azim. Masya Allah, saking nikmatnya, nggih. Nggih. Mboten kraos mentiga. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kula mboten ngoyo blas niki wau. Jenengan pun hafal sedaya nggih. Alhamdulillah akhirnya surat Al-Haqqah nemu nggih, yang ayat yang mudah dihafalkan. Baik, ya. Ini tadi gambaran tentang bagaimana Al-Qur'an ini adalah perkataan dari Allah yang sangat istimewa, yang kemudian diturunkan. Orang-orang yang mempelajarinya pun adalah orang-orang yang istimewa, tidak semua orang, ya. Jadi Rasulullah mengatakan orang yang mempelajari Al-Quran itu adalah orang-orang pilihan, dan orang-orang pilihan ini disebut sebagai ahlullah, keluarganya Allah. Siapa itu ahlul Quran? Orang yang senantiasa mempelajari Al-Quran. Nah, mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang diakui oleh Allah sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak biar dirahmati Allah, monggo kita tutup sesarengan dengan doa khatmil Quran. Semoga Allah senantiasa terus memberikan kekuatan kepada kita semuanya, kekuatan zahir, kekuatan batin, dan terus istiqomah untuk senantiasa belajar, dan paling utama adalah mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Quran imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.